Halo, ketemu lagi dengan channel Mengerti Ekonomi di pembahasan soal tipe UTBK SBMPTN hari keempat. Materi tentang permintaan dan penawaran bagian dari subpokok pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Oke, langsung saja kita bahas soalnya untuk materi permintaan dan penawaran ini. Ini adalah soal SBMPTN di tahun 2012, kodenya 441, kenaikan selera masyarakat terhadap suatu barang dan perbaikan cara memproduksi barang tersebut akan mempengaruhi pasar. Pengaruh tersebut dicerminkan oleh kurva permintaan yang bergeser ke kanan dan kurva penawaran bergeser ke kanan juga. Ataukah yang B, kurva permintaan bergeser ke kanan dan kurva penawaran bergeser ke kiri? Ataukah yang C, kurva permintaan bergeser ke kiri dan kurva penawaran bergeser ke kanan? Ataukah yang D, kurva permintaan bergeser ke kiri dan kurva penawaran bergeser ke kiri juga? Ataukah yang E, kurva permintaan bergeser ke kiri dan kurva penawaran tetap? Ini adalah materi pergeseran kurva permintaan dan juga sekaligus penawaran ya kalau kita lihat soalnya di sini. Nah, kita harus tahu dulu dalam soal ini adalah faktor apa saja sih yang ini nanti berpengaruh terhadap pergeseran kurva itu. Nah, kita lihat di sini adalah yang pertama ada kenaikan selera masyarakat. Nah, kenaikan selera masyarakat ini adalah sudut pandangnya pastinya dari konsumen kan begitu. Nah, ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan, di mana kenaikan selera ini akan menyebabkan kenaikan jumlah barang yang diminta, pastinya seperti itu. Namanya selera terhadap suatu produk meningkat, permintaannya juga pasti meningkat. Nah, ini digambarkan oleh kurva permintaan, kurva demand namanya ya, kurva permintaan adalah bentuknya seperti ini, bergerak dari kiri atas kanan bawah. Ini adalah implikasi dari adanya hukum permintaan ya. Ketika harganya tinggi, jumlah yang barang diminta sedikit, ketika harganya rendah, jumlah yang diminta adalah semakin banyak. Nah, ini kurva permintaan D1 ini katakanlah H1-nya ada di sini ya. H1 adalah dari kata kuantitas ya, jumlah barangnya di H1. Nah, kemudian terjadi kenaikan selera, maka menyebabkan kenaikan jumlah barang yang diminta. Maka nanti adalah kurva demand-nya bergeser ke kanan atas ya, sehingga jumlah barang yang diminta semakin banyak dari H1 menjadi H2. Nah, sebenarnya apakah hanya faktor kenaikan selera saja di sini yang mempengaruhi permintaan? Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi permintaan ya. Kita bahas detail sekaligus ya. Sesuai dengan brand di channel Mengerti Ekonomi, bahwa kita akan membahas dengan detail ya. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan itu? Ada perubahan harga barang itu sendiri, ya, perubahan harga barang lain yang memiliki hubungan, contoh barang substitusi atau barang komplementer ya. Kalau misalnya harga barang substitusinya misalnya sedang meningkat ya, maka jumlah barang substitusinya permintaannya juga meningkat. Contoh misalnya nih, ketika harga es tehnya meningkat ya, kalau makan bakso biasanya kan pilihannya kalau nggak minum es teh, es jeruk ya. Kalau harga es tehnya meningkat, maka jumlah permintaan es jeruk juga meningkat. Karena apa? Karena harga esnya menjadi relatif lebih mahal kan. Ya, kalau relatif lebih mahal ya udahlah, nggak usah minum es teh, minumnya es jeruk aja. Nah, contoh seperti itu ya. Pendapatan konsumen ini juga jelas ini mempengaruhi permintaan ya. Semakin banyak pendapatan, maka permintaan cenderung juga meningkat. Selera sudah kita bahas, jumlah penduduk adalah berpengaruh terhadap jumlah calon konsumen yang akan membeli. Kalau penduduk semakin banyak, ini permintaan terhadap suatu produk juga kemungkinan berpotensi semakin meningkat ya. Ekspektasi harga yang berubah di masa yang akan datang. Ekspektasi itu adalah harapan bahwa harga yang berubah di masa yang akan datang. Contoh misalnya ada pengumuman pemerintah ya, misalnya nanti malam harga BBM mau dinaikkan, misalnya dari Pertalite ya, dari berapa itu, dari kurang lebih 8.000 lah ya, atau 7.000 berapa ya, menjadi 30.000 misalnya. Apa efeknya permintaan terhadap Pertalite saat ini? Pasti akan antri banyak banget, permintaan Pertalite-nya pasti akan meningkat ya, mumpung harganya rendah, karena besok mau naik kan, ada harapan semacam itu, maka permintaannya pasti meningkat saat ini. Nah, kemudian dari beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan ini, ternyata memang ada yang menggeser, tetapi ada juga yang kurvanya itu tidak bergeser ketika faktor tersebut adalah berubah, yaitu perubahan harga barang itu sendiri. Jadi ketika terjadi perubahan harga barang itu sendiri, itu kurvanya akan bergerak. Ya, jadi khusus perubahan harga barang itu sendiri akan menggerakkan kurva, tidak menggeser kurva. Materi ini adalah sudah dibahas tentang pergerakan kurva dan pergeseran kurva, itu ada di materi permintaan. Nanti saya
taruh linknya di deskripsi ya, kalau Anda misalnya ingin mengerti apa sih bedanya kurva bergeser dan bergerak. Oke, dari sini bisa kita lihat untuk salah satu faktor ya, yaitu kenaikan selera sudah ketemu nih, yaitu kurva permintaan bergeser ke kanan gitu ya. Nah, ini ada dua kemungkinan, kalau nggak A ada B ya, karena kalau yang CD itu kurva permintaan bergeser ke kiri, salah ya, karena dikenaikan selera akan menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan. Kemudian yang kedua adalah faktor perbaikan cara memproduksi barang tersebut. Nah, perbaikan cara memproduksi barang tersebut ini adalah pastinya dekatnya dengan produksi ya. Berarti produksi itu dekatnya dengan produsen. Produsen kan yang menghasilkan produk, yang nantinya juga akan menawarkan produk. Jadi kalau perbaikan cara memproduksi ini pastinya bahwa akan peluang untuk menghasilkan produk juga akan terjadi lebih baik. Barang yang dihasilkan semakin meningkat. Jadi salah satu faktor mempengaruhi penawaran jelas ini perbaikan cara memproduksi, karena menyebabkan kenaikan produktivitas sehingga menaikkan jumlah barang yang ditawarkan. Maka nanti kalau kurva penawaran, nah ini adalah bergerak dari kiri bawah ke kanan atas ya, gambarnya semacam ini, karena implikasi dari hukum penawaran kan, kalau harganya rendah misalnya yang ditawarkan sedikit, ketika harganya naik kesempatan produsen menjual barang yang lebih banyak karena tentu saja ingin memperoleh keuntungan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kurva S1 ini, di kurva supply ini ya, kurva penawaran ini ada di titik H1 di sini misalnya gitu. Nah, kemudian terjadi perbaikan cara produksinya sehingga nanti jumlah barang yang ditawarkan juga semakin banyak, maka akan bergeser ke kanan, ke kurva S2 ini ya. Nah, ini maka jumlah H-nya atau kuantitasnya juga semakin banyak, yaitu jumlah barang yang ditawarkan. Nah, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu hanya perbaikan cara produksi? Tentu saja tidak ya, banyak faktor. Ya, semua hal yang terkait dengan produsen atau penawaran produk atau biaya produksi itu bagaimana, itu pasti mempengaruhi penawarannya. Di antaranya ya, faktor yang mempengaruhi penawaran ada perubahan harga barang itu sendiri, jelas ya. Ya, di permintaan juga sama ya. Perubahan harga barang substitusi ini juga berpengaruh terhadap penawaran suatu produk ya. Biaya produksi ini jelas banget, kalau semakin mahal maka jumlah yang dihasilkan semakin sedikit. Upah ini terkait sama biaya produksi. Jumlah produsen ini, kalau produsen semakin banyak menghasilkan ya, jumlah barang yang ditawarkan juga semakin banyak. Teknologi ini juga bisa mempengaruhi penawaran, sama terkait dengan perbaikan cara memproduksi ya. Kemudahan teknologi akan menyebabkan produktivitas adalah meningkat, sehingga untuk jawaban nomor 20 ini jelas bahwa kurva permintaan bergeser ke kanan, penawaran juga bergeser ke kanan. Berarti ini jawabannya adalah jelas banget, adalah yang A. Oke, tetap ikuti materi-materi pembahasan soal UTBK SBMPTN ya, Road to UTBK SBMPTN bersama Cerba Ngerti Ekonomi dibahas dengan tuntas. Semoga bermanfaat. Dengan kalian semua adalah mengikuti soal-soal yang detail semacam ini ya, diharapkan bahwa kemampuan Anda semuanya bisa meningkat untuk sukses menuju UTBK SBMPTN. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu, semoga sukses selalu.